lanjut kepada attachment. Konsep attachment atau kedekatan, keterikatan antara seorang pengasuh atau ibu dengan bayi. Nah, kalau di buku ini di halaman 171, jadi kalau di Jepang sendiri itu mempunyai katanya problem ya, dengan maternal sensitivity. Jadi antara bayi dan ibunya itu tidak dekat. Jadi maternal sensitivity tentang bagaimana anaknya itu sebenarnya dia mau apa, itu di Jepang sendiri katanya bermasalah. Sehingga pada penelitian ini dikatakan bahwa respon dari si ibu kepada bayinya di Jepang itu sedikit atau kecil. Nah, kemudian kalau di western konteks, di barat ya, itu biasanya more control dan less autonomy katanya kayak gitu. Jadi kontrolnya lebih, tapi kemandiriannya sedikit. Ini biasa pada bayi, memang kontrol juga harus dilebihkan, di mana memang anak tersebut belum bisa mengurus dirinya sendiri seperti anak yang mulai besar atau usia kanak-kanak. Ada masalah sebenarnya pada bagaimana sih kita mengukur dari attachment itu gitu. Bagaimana di mana attachment itu masing-masing negara, masing-masing culture itu berbeda dari satu sama lain. Mungkin di Jepang katanya yang meneliti tadi kan orang barat, kemudian dia buat penelitian di Jepang, terus terjadilah satu kesimpulan bahwa maternal sensitivity orang Jepang itu rendah kayak gitu. Nah, gimana nih tolak ukurnya, kok bisa rendah, gimana melihatnya gitu. Oke. Nah, jadi maka itu adanya yang dikatakan cross culture, di mana memahaminya tergantung dari budaya seseorang. Maka itu kalau tergantung dari budaya seseorang, memahami attachment itu ada dua, bagaimana memahami budaya. Yang pertama adalah etik, yang kedua adalah emik. Kalau dia namanya etik itu memahami budaya orang lain dari diri kita sendiri. Jadi etik itu memahami budaya orang lain dari sudut pandang kita. Sedangkan emik adalah memahami budaya orang lain dari sudut pandang orang lain tersebut, sehingga jelas perbedaannya. Kalau misalnya ketika Anda menjudgment, oh ibu itu tuh gak deket tuh sama bayinya gitu. Nah, coba yang pertama kali ditanyakan adalah ngobrol ke ibunya. Apa indikasi Anda mengatakan beliau tidak dekat? Indikasinya apa? Nah, kalau indikasi tersebut yang diobrolkan, sehingga tanya kenapa dia melakukan itu, nah makanya akan ketemu namanya emik. Tapi kemudian kalau misalnya yang anda tidak tanya, langsung aja emang gak deket kok, aku lihat sendiri, seperti itu. Nah, jadi maksudnya nanti jatuhnya etik seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah duduk. Pegang. Nah, selanjutnya apa sih dari fungsi dari kedekatan antara caregiver itu adalah pengasuh. Kalau saya mengatakan di sini ibu ya. Jadi yang paling banyak bersama anak adalah ibunya. Ibu pada anak pada masa infansi tadi atau pada masa bayi. Apa sih fungsinya? Apa sih manfaatnya gitu. Nah, jadi kedekatan seorang anak dan ibunya pada masa bayi itu bisa memprediksi bagaimana berhasilnya dia dalam mengembangkan kompetensi sosialnya pada masa kanak-kanak, remaja dan dewasa. Jadi anak yang dekat dengan ibunya pada masa bayi, kemudian pada masa kanak-kanak itu diprediksi baik-baik saja, tidak akan jadi siswa yang terisolir. Itu kata, kalau nanti mahasiswa BK itu praktek di sekolah, mereka akan mencari ini siswa terisolirnya mana, kenapa dia terisolir. Nah,
Nanti kalau ketemu sama siswa terisolir, coba tanya-tanya. Dulu masa bayinya itu deket gak sih? Dulu masa kanak-kanaknya inget gak sih sama orang tuanya, bagaimana orang tuanya memperlakukannya dan sebagainya. Nah, kira-kira anak ini inget gak? Kalau ingat dengan baik dan dia punya kenangan yang sangat baik, saya kira jarang yang terisolir karena itu. Rata-rata biasanya siswa-siswa yang terisolir itu mengatakan, aku tidak pernah ingat kapan ibuku menciumku. Aku tidak pernah ingat kapan ayahku memelukku. Itu yang mereka katakan. Karena beberapa kasus yang datang ke saya seperti itu. Ada siswa SMP juga yang cerita seperti itu. Nah, ternyata kedekatan inilah penentunya. Dan kedekatan ini ternyata terjadi pada masa bayi.